Khawatirnya kalau kita salik-salik biasa ini ilmunya belum cukup. Kumpul sama wali majeduk, diukur pakai ilmu yang dia punya, walinya disalah-salahkan. Beliau ngomong, iki neng kini iki sebelah gila mau teko saya lupa Sunan Kudus atau Sunan Kalijogo. Neng sebelah awakmu mau Sunan Kalijogo atau Sunan Kudus, dua Sunan itu kan. Yang satu Sunan Kudus, yang satu Sunan Kalijogo. Pantesan, nah dulu saya nangis, nggak kuat rohaniahnya. Ya nggak kuat. Terus saya bilang, Beb, saya tadi ini mau ziarah Sunan Kalijogo. Nah, udah datang ke sini ngapain saya ke sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait ceramah-ceramah yang nyeleneh dari Habib Alawi. Nah teman-teman, sekian lama ya saya itu membongkar ceramah-ceramah yang isinya dua khurafat. Itu ternyata banyak ya teman-teman dari kalangan Habib Alawi ini kalau berceramah itu isinya hanya dongeng-dongeng khurafat. Saya kira hanya 1-2 teman-teman ya oknum, tapi ternyata hampir keseluruhan ya kalau mereka itu berceramah isinya hanya dongeng-dongeng khurafat. Jadi teman-teman, ada dari kalangan Habib ini, kalau dari kalangan mereka itu ada yang gila, itu bukan dipanggil Habib gila teman-teman, tapi akan dipanggil yaitu julukan Wali Majdub. Nah teman-teman, jadi mereka itu mengambil ya seakan-akan mengambil seperti kiasan yaitu dari Nabi Musa dengan Nabi Khodir. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Khodir kan tidak masuk akal ya teman-teman ya. Nah mereka itu samakan dengan perbuatannya Wali Majdub. Wali Majdub itu Habib yang kurang waras ya teman-teman. Jadi mereka itu mengkiaskan dengan perbuatan antara Nabi Musa dengan Nabi Khodir. Jelas-jelas ini adalah ya sangat jauh sekali teman-teman. Sedangkan Nabi Khodir itu ya tidak gila, tapi kenapa disamakan perbuatannya itu sama dengan Wali Majdub? Nah ini adalah ya ceramah-ceramah yang nyeleneh dari Habib Alawi. Nah teman-teman, jadi ini ada video yaitu dari Bapak Novel Al-Idrus. Ini sangat kocak sekali ya teman-teman khurafatnya. Coba mari kita simak videonya. Saya sebagai salik, orang yang melampaui Thariqah Alawiyah, itu ada satu aturan baku dalam Thariqah Alawiyah. Jangan pernah minta doa dari Wali Majdub. Dan jangan deket-deket sama Wali Majdub. Bukan jangan kenal ya, jangan bergaul deket-deket Wali Majdub. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti kamu nggak kuat. Karena perbuatannya itu dilihat kacamata seperti Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ya. Nabi Musa yang kenabiannya, kerasulannya luar biasa, lihat Nabi Khidir aja nggak kuat. Betul. Nah, ya. Mulai ini. Bagus kok susah gitu. Mulai ya. Karena Nabi Musa ngukur pakai ilmunya Nabi Musa. Nah khawatirnya kalau kita salik-salik biasa ini ilmunya belum cukup. Kumpul sama Wali Majdub, diukur pakai ilmu yang dia punya, walinya disalah-salahkan. Nah teman-teman, jadi apa perbuatan yang dilakukan oleh Habib gila ataupun disebut Wali Majdub, itu mereka membenarkan seakan-akan ini adalah ya seperti Nabi Musa dengan Nabi Khodir. Jadi Nabi Musa ketika bertemu dengan Nabi Khodir, itu Nabi Musa itu melihat ya apa yang dilakukan oleh Nabi Khodir itu nggak masuk akal. Nah jadi perbuatan dari Wali Majdub yang konyol ya teman-teman ya. Ada itu ya Wali Majdub katanya itu ya wansihan ya teman-teman. Ya itu kan sedang apa namanya itu ada pisang itu dipatah-patahkan ya teman-teman. Lalu kemudian pisangnya itu dibuang tapi kulitnya itu dimasukin dalam tembor. Ya kan aneh ya teman-teman. Nah mereka itu mengkiaskan perbuatan itu seperti halnya Nabi Musa dengan Nabi Khodir. Nah padahal ya teman-teman, gak ada di dalam ajaran Islam ya, yaitu ada Wali Majdub itu gak ada. Coba teman-teman, para sahabat Nabi SAW itu adalah semua para wali Allah. Mana coba? Ada yang gila gak? Gak ada satupun yang gila teman-teman. Nah oke, mari kita lanjutkan ya. Nyala-nyalakan wali, na'udzubillah min dzalik. Man adani waliyan, siapa yang memusuhi waliku kata Allah Ta'ala, maka aku umumkan, aku perang dengannya. Ngeri, diperangi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya guru-guru ngajarin jangan kumpul sama Wali Majdub. Kalau orangnya bodoh, nah ini yang alim bisa salah, apalagi yang bodoh. Kalau yang bodoh nanti kemudian lihat walinya kok nggak pernah sholat, kan dia lihat nggak pernah sholat, dia niru, ya udah saya nggak usah sholat. Padahal walinya sholat, cuman dia nggak lihat walinya sholat. Emangnya kalau sholat harus pengumuman, saya sudah sholat. Kayak anak kecil ke bapaknya gitu ya. Inilah ya teman-teman ya, saya setuju dengan film yang dari Malaysia itu adalah judulnya itu Walid.
Ya seperti inilah ya gambaran yang sebenarnya mereka itu yang mengaku sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Mereka itu membenarkan walaupun padahal itu salah, tapi dibenarkan teman-teman. Kan lucu teman-teman ya. Mana ada wali nggak sholat ya? Mana ada. Waliullah itu adalah orang yang paling bertakwa. Ciri-ciri waliullah ya teman-teman ya. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu adalah ciri waliullah ya teman-teman. Ini kalau dari kalangan Habib ya, bukan disebut Habib gila tapi wali majdub. Nah, teman-teman ya, seperti itu ya. Coba mari kita lanjutkan. Aulia Allah ini khawarikul adah. Banyak perilakunya yang dilihat mata manusia biasa, menyalahi adat kebiasaan yang ada. Jadi, salik Thariqah Alawiyah pakemnya itu. Tidak boleh deket-deket sama wali majdub, tidak boleh minta doa sama wali majdub. Sementara Habib Ja'far Al-Kaf ini kata kakek saya wali majdub asli. Jadi saya pengen dekat. Biar dapat barokahnya wali. Apalagi yang ngomong kakek saya sendiri. Berarti kakek saya merestui saya untuk dekat, kan begitu. Apalagi beliau sahabatnya ayah saya, temannya ayah saya gitu. Jadi lengkap nih buat saya alasan untuk dekat. Suatu hari tahun 1997 awal, ayah saya pulang dari Kudus. Tahun 97 awal, ayah saya pulang dari Kudus dikasih hadiah Habib Ja'far parfum sama pena. Kasih parfum sama pena. Pulang terus cerita sama saya. Well, dikasih Habib Ja'far parfum sama pena. Saya jawab, itu bukan buat Abah. Itu buat novel. Maksudnya, saya disuruh nulis buku, nanti nama saya akan harum. Maka tahun 97, saya menerjemahkan buku, ya tanya jawab sofistik. Bersama putranya Habib Anis, Habib Husain bin Anis. Dan subhanallah, lewat nulis buku itu, nama saya harum. Ini termasuk karomahnya Habib Ja'far Al-Kaf. Kemudian yang kedua, saya punya cerita banyak ya, cuman kita kan nanti mau ziarah, jadi nggak usah banyak. Kalau pengen tambah ya next episode, episode berikutnya. Saya datang ke sini juga nggak cuma-cuma, saya ini lagi minta hadiah sama Habib Ja'far Al-Kaf. Beliau kalau di dunia ngasih hadiah orang-orang kok, masa dari alam barzah nggak ngasih, saya kan juga kebangetan Habibnya. Saya minta hadiah, nanti kalau sudah saya terima hadiahnya saya umumkan di YouTube, jangan khawatir. Saya umumkan di YouTube, saya yakin pasti dapat ya, saya yakin pasti dapat, jangan khawatir, pasti pemirsa penasaran, Habib dapat hadiah apa, nanti tunggu tanggal mainnya. Nah, lanjut boleh. Subhanallah, saya kangen sama Habib Ja'far. Berangkatlah saya ke Kudus untuk ziarah Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo. Nemui kakek saya, terus saya mau ziarah ke Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo. Fadhil Hasan. Ini beliau salah satu kakek saya juga. Nah, setelah ziarah Sunan Kudus, saya waktu itu bersama sepupu saya namanya Abdillah bin Husain. Semoga panjang umur, betul Abdillah sehat walafiat. Aku Ali. Bersama Abdillah bin Husain. Nah, saat itu Abdillah ini sepupu saya pengen banget ketemu Habib Ja'far Al-Kaf. Hati saya jauh lebih pengen. Cuman pakemnya Thariqah Alawiyah. Jadi hati saya pengen ketemu Habib Ja'far Al-Kaf. Pengen banget. Tapi aturan syariat saya melarang. Jangan deket-deket wali majdub. Sampai di situ sepupu saya ngotot, tolong antarkan ke Habib Ja'far. Saya kasih syarat, oke. Kata ayah saya terserah novel itu. Saya bilang oke, syaratnya satu. Jangan minta doa. Tidak boleh minta doa dari wali majdub. Karena walinya doa sakar pe atine. Nanti kalau pas hatinya tidak sesuai sama hatimu, repot nanti. Subhanallah. Ke tempatnya Habib Ja'far, waktu itu Habib Ja'far masih pelihara ayam banyak. Di rumahnya yang di situ ya. Pelihara ayam banyak. Begitu masuk, itu Habib Ja'far masih di kandang ayam, itu udah teriak, "Mo!" Tahu kalau ayah saya datang. Bukan full, bukan. Yang dipanggil ayah saya, "Mo! Diluk mo, pitekku pileren. Mau tak tukokno obat ning apotek. Diluk mo." Terus duduk. Nah, yang menarik di sini, di ruang tamu itu ada tempat air, kan ya, kalau orang Solo bilang ada kan tempat air, ada gelas 3. Jumlahnya kan pas ya gelasnya ya. Saya, ayah saya, sama semua ya. Begitu duduk Habib Ja'far langsung buka satu, cuman buka satu, diisi air. Terus ngomong ke ayah saya, "Mo, tak kei banyu dongo gelem." Mirip saya. "Tak kei banyu dongo gelem." Jawaban ayah saya, "Gelem, Pak." Biasa kan Habib Ja'far kalau dongo nggak cetok gitu. Ya karena kita nggak speednya nggak sama, seperti tape tuh, tape. Kalau lagi cepet, Habib Ja'far tuh saking cepetnya nyebut nama wali-wali sampai nggak jelas. Kita kan cuma dengarnya Fatihahnya, karena level speednya beda.
awak dhewe minal lemotin. Lemot. Tuh kan ya. Beliau super kebut. Ya super kebut. Jadi telinga kita itu kadang nggak bisa nangkep ya, nggak bisa nangkep. Diminum sama ayah saya. Saya kan orangnya nggak suka batin tuh ya. Saya itu orangnya apa adanya. Kok cuman ayah saya yang dikasih, aku kok orang bokai. Ya niru-niru bahasa Habib Ja'far, bahasa Jawa gitu. Jawabannya, kowe lak ra doyan donga. Kowe lak ra doyan donga. Kalimatnya begitu. Dan namanya juga Habib Novel dibegitukan. Sama-sama maju kan bercanda enggak apa-apa. Saya jawab, no jaluk moh Habib. No jaluk moh Habib. No bokai gelem. Yo kene tak. Sisa loro ki gue bilang. Nah, akhirnya minum air itu, air doa. Nah, waktu mau pulang, pamit saya, balik dulu. Dipanggil, saya tak dongakno gelem. Siap mau, Bib. Itu dong, panjang lebar gitu ya, Fatihah. Nah, yang aneh itu sepupu saya ini tidak paham bahasa Arab, bukan orang yang ahli ilmu gaib, ya bukan apa-apa. Nggak ada hujan, nggak ada angin, nangis. Bukan nangis acting, bukan. Air matanya brojos gitu, saya kaget ngopo gitu ya. Langsung saya lihat Habib Ja'far, ini pasti ada sesuatu. Saya lihat itu tangannya, bulu romanya itu berdirinya tuh kelihatan banget. Bulu romanya. Nah, di situ saya ngebatin, ini kalau Habibnya udah tingkat kewaliannya bisa dikendalikan, pasti mingkem gak ngomong. Tapi kalau beliau belum bisa mengendalikan tingkat kewaliannya, mesti ngomong. Nah, saya berharap ngomong aja. Nah, mingkem kan gak itu ilmu. Makanya kita kalau ada wali-wali masih suka ngomong ini, cegah ono syukurono, alhamdulillah. Kalau ada walinya diem tok itu nggak dapat ilmu. Begitu selesai ada gitu kan, langsung ngomong mau ngomongnya kayak saya lagi. Mau tonton ini mau. Itu lengan bajunya digulung ke atas. Puluku nggak terkape. Ini saya kalau sampai nyapu sih ingat medeni loh ya. Berdusta atas nama wali itu sama dengan berdusta kepada Nabi. Naudzubillah min dzalik. Puluku nggak terkape doanmu. Saya alhamdulillah Habibnya ngomong. Tapi yang the next ini ajib kalamnya. Beliau ngomong, iki neng kene iki sebelah gilah mau teko saya lupa Sunan Kudus atau Sunan Kalijogo. Neng sebelah awakmu mau Sunan Kalijogo atau Sunan Kudus. Jadi dua Sunan itu datang. Yang satu Sunan Kudus, yang satu Sunan Kalijogo. Pantesan dulur saya nangis, nggak kuat rohaniahnya. Ya nggak kuat. Terus saya bilang, Beb, saya tadi ini mau ziarah Sunan Kalijogo. Nah, udah datang ke sini ngapain saya ke sana? Kata beliau, ziarah, cintain. Waktu semuanya. Berangkatlah saya pulang ke Solo. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi beginilah ya cara beragama mereka itu ketika ada seorang Habib yang kurang waras ya ataupun gila, dia malah diangkat menjadi wali majdub. La haula wala quwata illa billah. Jadi teman-teman ya, ada sebuah video juga yang saya tonton di YouTube itu ya. Ada seorang pelajar ya dari Indonesia itu belajar di Yaman sana. Itu kalau ada marga kan Habib-Habib itu ada marga-marganya ya. Al-Haddad ya, Al-Idrus, Al-Atos. Di sana itu kalau ada Habib gila ya dipanggil orang gila teman-teman ya. Bukan dipanggil wali majdub. Yang anehnya kalau di Indonesia ini ada Habib yang kurang waras ataupun ya gila ya teman-teman, itu malah dipanggil wali majdub. Kok bisa diangkat menjadi wali? Ya, ini apa nggak kebalik ya teman-teman ya? Otaknya itu apa nggak kebalik? Udah jelas-jelas orang ini kurang waras, harusnya diobati ya. Ini malah dimintai berkah, malah diangkat menjadi wali majdub. Ini dari mana asal usulnya? Para sahabat Nabi SAW itu adalah wali-wali Allah. Adakah mereka ini yang gila? Nah, teman-teman, di situ kita bisa melihat ya, adakah para sahabat Nabi ini gila lalu kemudian diangkat menjadi wali majdub, dipanggil wali majdub? Enggak ada teman-teman. Padahal para sahabat Nabi ini adalah wali-wali Allah. Nah, kita bisa berpikir ya teman-teman. Maka dari itu ya, jangan mau kita itu didoktrin. Ya memang ayat-ayat yang disampaikan itu benar tentang terkait masalah wali-wali Allah ya. Tapi mereka itu menyangkut pautkan, memaksakan ya, ataupun disebut ya dicocok-cocokkan bahwasanya itu adalah wali Allah. Padahal enggak teman-teman, enggak ada wali Allah itu gila ya. Wali Allah itu adalah ciri-ciri wali Allah itu adalah orangnya itu bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Bahkan di zaman sekarang ini ya teman-teman ya, kalau ada seorang lelaki yang bisa menundukkan pandangannya, itu adalah waliullah ya.
Itu dia wali Allah teman-teman. Di zaman sekarang ini kan betapa susahnya, betapa sulitnya ya ketika kita itu melihat yang bukan halal baginya ya teman-teman ya. Itu susah untuk menentukan pandangan. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah maka dari itu ya, kita itu jangan mudah percaya dengan doktrin-doktrin yang mereka ucapkan seakan-akan dibungkus dengan dalil-dalil, tapi itu dalil yang dipaksakan kehendaknya. Demi apa? Demi keuntungan kelompoknya ya teman-teman. Padahal orang tersebut itu gila, tapi dipanggil menjadi wali majdub. Banyak kan teman-teman kalau kita lihat ya, ada mobil dicoret-coret ya, ada pisang dipatah-patahkan, kulitnya dimasukkan ke tembor tapi pisangnya dibuang. Kan mubazir, tapi diangkat menjadi waliullah. La haula wala quwata illa billah. Jadi teman-teman ya apa yang disampaikan ataupun ceramah-ceramah yang disampaikan oleh ini siapa? Bapak Novel Al-Idrus ini ya teman-teman ya, itu sangat bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Gak ada yang namanya wali adalah wali majdub, itu gak ada teman-teman. Kalau majnun ya ada. Nah seperti itu ya teman-teman. Ini adalah jelas-jelas adalah ceramah yang menyesatkan ya teman-teman. Karena gak ada di dalam Al-Quran menyebutkan bahwasanya ciri-ciri waliullah itu adalah seperti yang ditampilkan di YouTube teman-teman ya, wali gila. Mana ada wali gila. Jadi ada orang yang katanya ya orang berilmu tapi sowan kepada wali majdub ya teman-teman. Jadi mana yang gila? Siapa yang gila ya teman-teman? Orang gila dimintai berkah, orang gila dimintai doa. La haula wala quwata illa billah. Nah, berkaitan dengan ceramah-ceramah seperti itu teman-teman ya, mereka itu mengkiaskan dengan yaitu peristiwa antara Nabi Musa ya, pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khodir. Jadi seakan-akan apa yang dilakukan oleh Nabi Khodir itu nggak masuk akal bagi Nabi Musa ya teman-teman, tapi ini dikait-kaitkan, dikiaskan dengan ya wali majdub ya teman-teman. Ini kan aneh ya teman-teman ya. Kalau pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khodir ya teman-teman, itu tidak bisa dikiaskan dengan wali majdub ya, yang dilakukan seperti mencoret-coret mobil, seperti mencoret-coret wajah, kan ada ya teman-teman yang di video-video itu. Ada juga yang bicaranya ngawur, suruh ceramah entah apa yang diucapkan, kan ada itu teman-teman ya, yang katanya wali majdub dari kalangan para habib-habib alawi. Nah maka dari itu jangan kita itu percaya dengan yang namanya karomah-karomah yang model seperti ini ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang disampaikan ya, bahwasanya kita ini jangan mudah dibodoh-bodohi oleh oknum-oknum habib-habib alawi ini yang sangat menjauhkan kita dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.